direksinya ini harus membayar kepada nasabah. Nah, harus membayar kepada nasabah, tapi mungkin uangnya nggak ada. Terus biar terlihat seperti kepadatan atau apa, jadi ada permohonan untuk penundaan pembayaran kepada Yusuf Mansur agar ya ditunda semakin lama gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Cek Ibdi. Ya teman-teman, kita kali ini ngomongin Pipedrive Asset Management. Seperti teman-teman ketahui bahwasanya Pipedrive Asset Management ini adalah kayak peluru terakhir Yusuf Mansur pada saat dia ingin menguasai ya jumlah uang yang banyak dari umat gitu ya. Nah, saya perlu menegaskan bahwasanya Pipedrive Asset Management ini bukan Pipedrive yang aplikasi itu. Jadi Pipedrive yang aplikasi untuk yang awalnya MLM terus jadi e-money itu berbeda dengan Pipedrive Asset Management karena ya PT-nya juga berbeda, terus juga pola kerjanya beda gitu ya. Jadi cara menghasilkan uangnya berbeda. Nah, teman-teman ketahui bahwasanya Pipedrive Asset Management ini telah dicabut izinnya oleh OJK karena ya kantornya nggak jelas. Terus nggak tahu lah, yang jelas pasti masih banyak lah, ada beberapa item, kalau nggak salah 8 item yang menyebabkan OJK ini menutup. Nah teman-teman, seperti kita ketahui bahwasanya Yusuf Mansur kan selalu ngeles ya berbicara tentang sesuatu yang mungkin dianggap dia merugikan atau dianggap menurunkan derajat dia, walaupun saya nggak tahu derajatnya seperti apa, atau menurunkan gengsi dia ya. Jadi fakta menarik adalah ada sebuah gugatan dari ya karyawan Yusuf Mansur yang jelas kemungkinan ini direksinya. Tapi sebelum saya bicara gugatan itu, saya perlu bacakan tentang rilis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur, klarifikasi terkait Pipedrive Asset Management. Nah, ini ada berita ya teman-teman di 15 Mei 2024 dan sebenarnya saya mengutip sedikit dulu ya. OJK cabut izin Pipedrive Yusuf Mansur, semua dana nasabah sudah dikembalikan. Sudah kembali. Jadi ini berkaitan dengan dana ya teman-teman. Dana nasabah. Nah, nanti saya akan kasih informasi terkait dana tersebut atau tidak terkait dana tersebut. Jadi kemungkinan ya. Pemilik PT Pipedrive Asset Management PAM Yusuf Mansur menyampaikan bahwa saat ini semua dana nasabah yang dihimpun oleh perusahaan manajemen investasi syariah miliknya telah dikembalikan. Nggak ada uang orang nasabah juga yang masih terhutang sebagai uang investasi masyarakat. Nggak ada, bisa ditanyakan ke OJK, kata Yusuf Mansur saat dihubungi di Jakarta Rabu. Hal itu ia sampaikan setelah Otoritas Jasa Keuangan OJK mencabut izin usaha Pipedrive karena dinilai melanggar ketentuan yang ditetapkan untuk perusahaan efek. Saya perlu potong sedikit ya teman-teman. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu sifatnya mengawasi. Jadi soal ada dana yang dikembalikan atau enggak, sebenarnya ya nanti yang menelusuri itu sebenarnya bukan OJK sebenarnya gitu ya. Secara runtut harusnya dilakukan oleh otoritas yang lain, misalkan seperti tracking rekening kayak gitu, itu ada otoritasnya ya, misalkan kayak Badan Pengawas Keuangan kayak gitu dan lain-lain lah. OJK itu sifatnya kayak menjamin gitu ya, menjamin dana nasabah. Tapi kita lihat lagi beritanya, kita lanjut. Ia juga mengatakan telah berusaha untuk menjual kepemilikan sahamnya di Pipedrive selama 3 tahun lebih, namun tidak berhasil. Perjalanan Pipedrive hingga saat ini menurutnya merupakan pencapaian tersendiri, khususnya saat mampu membawa perusahaan melewati masa-masa pandemi COVID-19. Nggak ada perkembangannya ya di pandemi. Dan yang pasti dia menjual saham Pipedrive pun nggak laku karena kantornya nggak ada, kompetensinya juga nggak jelas gitu ya. Perjalanan PAM Pipedrive itu prestasi bener bisa bikin bahagia. Sempat bertahan, enggak kena masalah, enggak jadi tempat pencucian uang, enggak kegoda duit-duit enggak bener, enggak ada duit nasabah tertahan,
pulang dan balik semua, ujarnya. Yusuf Mansur juga menyampaikan apresiasi kepada OJK yang telah membantu serta memberikan kesempatan baginya selama ini untuk menjalankan inovasi bisnis, dan terima kasih kepada OJK yang selama ini sudah membantu memberi kesempatan ngajarin saya dan lain-lain kebaikan. Semoga enggak kapok juga dengan ide-ide dan gerakan-gerakan lain. Siap belajar juga terus untuk eksekusi yang lebih baik di depan harinya, kata Yusuf Mansur. OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah kepada PT Veteran Asset Management PAM karena melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Jadi melanggar ya, jadi jelas ya. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah, maka PT Veteran Asset Management dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan atau manajer investasi syariah, kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi, Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santoso. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan yang dilakukan terhadap Veteran Asset Management, OJK menemukan fakta bahwa kantor perusahaan tidak ditemukan. Kantornya siluman. Veteran tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi serta tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu. Mungkin karyanya nggak dibayar kali ya teman-teman. Veteran juga tidak memenuhi kompensasi minimum direksi dan dewan komisaris. Nah ini minimum direksi dan dewan komisaris, biasanya orang seperti Yusuf Mansur ini biasanya menempatkan orang-orang tertentu gitu ya, dan sebenarnya apa ya, berkongsinya Yusuf Mansur itu ya blog dia sendiri sebenarnya, seperti yang lain-lain gitu, misalkan kayak Veteran itu sendiri. Veteran bukan Veteran Asset Management ya. Veteran juga tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak memiliki komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan MKBD yang dipersyaratkan, serta tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022. Nah, saya perlu menjelaskan sedikit ya, periode Oktober 2022 itu saya mulai di bulan, kalau nggak salah bulan Agustus ya, Agustus atau September saya mulai bikin konten itu. Saya sudah menelusuri gerak-gerik tidak baik dari Veteran Asset Management ini, sehingga saya sudah mulai buat konten itu sebenarnya, dan faktanya ya sekarang seperti itu teman-teman. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, maka Veteran diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Veteran juga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui sistem informasi penerimaan OJK dan melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ditetapkan. Perusahaan itu juga dilarang menggunakan nama, logo, perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas. Nah, faktanya, fun fact-nya itu menjadi fakta yang tidak bisa dipungkiri. Di sini kan Yusuf Mansur mengatakan dia itu telah memenuhi kewajiban dia mengembalikan semua uang yang telah dia ambil gitu ya teman-teman, yang telah dia kelola gitu ya. Dan di sini di Oktober ini ya teman-teman, di Oktober kemarin ya, ini sebenarnya bulan Oktober kemarin itu masih ya sekitar 6 hari yang lalu ya teman-teman, masih sangat baru sebenarnya. Itu di tanggal 28 Oktober, ini baru berapa hari ya, 6 hari yang lalu, ada gugatan kepada PT UN ya, di sini Jakarta Pusat, penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Pemohon Dr. Andes Asfas Asien, ini kalau nggak salah direkturnya, salah satu direkturnya. Kemudian Novi Corina,
termohon Jaman Nur Khotib Masyhur. Nah ini dia penurunan kewajiban pembayaran utang. Ini pembayaran utang saya nggak tahu apa ya, ini kayak semacam apa, saya belum bisa memahami yang berutang siapa atau apa gitu ya teman-teman, karena agak aneh sekali sih sebenarnya, karena penurunan kewajiban pembayaran utang ini ditujukan kepada termohonnya Yusuf Mansur gitu ya. Jadi saya agak ini ya berpikir apakah ini mainan Yusuf Mansur itu atau memang gini, apa ya, jadi bingung sih ini konsen apa ya, ini seorang, kalau nggak salah ini seorang direktur yang kemudian permohonan ini, jadi ini gugatan tapi permohonan penundaan pembayaran utang, jadi agak aneh sih sebenarnya, penundaan kewajiban pembayaran utang gitu ya. Apakah si direktur ini berutang ke Yusuf Mansur atau yang biasanya seperti teman-teman, biasanya ini semacam uang yang mungkin belum bisa dikembalikan oleh mereka, kan satu kesatuan harusnya ya, satu kesatuan yang dimana si direksinya ini harus membayar kepada nasabah. Nah harus membayar kepada nasabah tapi mungkin uangnya nggak ada, terus biar terlihat seperti kepadatan atau apa, jadi ada permohonan untuk penurunan pembayaran kepada Yusuf Mansur agar ya ditunda semakin lama gitu ya, karena kan ini harus kesepakatan ya nantinya untuk pembayarannya. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya? Nah cuma di sini di petitum belum dapat ditampilkan ya teman-teman, jadi belum dapat ditampilkan, jadi kita masih menunggu petitumnya. Jadi petitumnya seperti apa kita nggak bisa menebak-nebak sebenarnya, cuma kita bertanya-tanya aja. Nah kalau muncul sebuah gugatan seperti ini biasanya pasti ada problem, biasanya pasti ada problem. Saya katakan biasanya pasti ada problem, ya nggak mungkin nggak ada problem, ada penuntutan kan nggak mungkin gitu ya, karena kan ini PT UN, jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Niaga. Jadi kalau petun ini biasanya berkaitan dengan politik, berkaitan dengan pertanahan kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak lah kaitannya gitu ya. Ya mungkin ada berapa poin, 8 atau 10 ya, saya lupa lagi. Yang pasti kita harus menunggu munculnya petitum ini di SPP ini. Jadi apakah nanti ternyata si direkturnya atau misalkan direksinya ini mengambil hutang dari perusahaan ini, atau mengelolanya seperti apa, atau mereka benar-benar berhutang atas perusahaan itu yang kemudian diwajibkan untuk membayar ke nasabah tapi melalui izin pemilik ya Yusuf Mansur gitu sebagai komisaris utama mungkin di sana. Nanti akan saya bongkar lagi di video selanjutnya. Jadi meminta untuk menunda karena uangnya nggak ada gitu ya intinya teman-teman. Jadi dengan adanya nanti putusan ini, maka akan dikasih waktu biasanya lebih lama lagi, mungkin bisa sampai setahun atau mungkin model pencicilan atau apa gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan itu uangnya ternyata diambil sama si direksinya atau direktur dan teman-temannya, ini mungkin itu bisa disebut fraud atau korupsi ya. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa menyimpulkan itu. Bisa jadi yang saya sebut pertama bahwasanya nasabah ini menuntut untuk minta dikembalikan karena ini diawasi oleh OJK, jadi tanpa harus permisi yang lain atau misalkan permisi yang lain itu kayak semacam izin yang lain atau apa, OJK langsung minta itu untuk dikembalikan. Nah tapi karena uangnya nggak ada, jadi mereka dalam tanda kutip ya kayak cincai atau kong-kali-kong untuk ya udah saya tuntut dulu biar penundaan karena ada masalah apa-apa, jadi kepada Yusuf Mansur ditunda gitu ya, untuk menunda dulu karena ada problem tertentu gitu alasannya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah nanti saya akan perlihatkan lagi gambaran besarnya, jadi akan saya menjelaskan siapa sih si
orang yang nuntut ini gitu ya, mereka direksinya itu siapa, dan nanti jelas tergambar ya teman-teman. Nah, awalnya si Ayu Widuri kalau nggak salah ya teman-teman, itu merupakan direktur, kalau nggak salah direktur utamanya, tapi saya nggak tahu kenapa dia nggak nuntut juga, atau mungkin udah keluar. Yang pasti ya teman-teman, kita harus menunggu petitum yang muncul. Dan jika emang omongan Yusuf Mansur ya, jika omongan Yusuf Mansur itu salah, berarti kan Yusuf Mansur itu bicara hoax gitu, atau misalkan melakukan kebohongan publik tentang dana-dana yang katanya sudah bersih dikembalikan. Ya saya nggak tahu ya teman-teman ya, yang pasti kemungkinan besar seperti itu gitu ya. Jadi kalau dia ternyata masih belum mengembalikan, atau Petra ini belum mengembalikan, berarti ya omongannya nggak benar gitu ya teman-teman. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada nasabah dari Pattern Asset Management yang ternyata belum dikembalikan, berarti akan menambah daftar orang-orang, atau misalkan jamaah, rata-rata mungkin orang Islam ini, yang kemungkinan jumlahnya banyak sekali. Jadi ya daftar kerugian masyarakat itu akan bertambah lagi gitu ya. Kayak gini ya teman-teman, mungkin sebagai refleksi ya teman-teman ya, bahwasanya setiap yang dilakukan Yusuf Mansur itu kebanyakan bisnis-bisnisnya itu adalah bisnis-bisnis yang kayak menggunakan bahasan agama, artinya dia menggunakan label agama atau dalam tanda kutip syariah untuk mengumpulkan uang umat ya teman-teman. Jadi ya kalau misalkan jumlahnya itu sangat banyak, yang dirugikan wajar, karena orang Islam di Indonesia itu termasuk orang-orang yang religius dan orang yang banyak percaya dengan dalam tanda kutip label agama, label ustadz, dan label-label yang berkait dengan religius ya teman-teman. Teman-teman sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.